Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran IPA Biologi kelas 7 MTS Aspada. Kalian bisa simak di buku kalian halaman 31 sampai 33. Kita akan mempelajari tentang sistem klasifikasi 5 kingdom. Hipotesi dasar yang perlu kalian ketahui yaitu memahami prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom dan menyajikan kladogram atau pohon filogenik berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Tujuan pembelajaran, siswa diharapkan dapat menjelaskan dasar-dasar yang digunakan untuk mengklasifikasikan makhluk hidup 5 kingdom dan juga dapat membuat kladogram atau pohon filogenik. Kita lihat di sini ya, kalian bisa lihat ada grafik dan gambarnya. Sistem klasifikasi yang berkembang saat ini adalah membagi makhluk hidup menjadi 5 kingdom. Adapun kelima kingdom ini terdiri dari kingdom Monera yang pertama ya, kemudian ada kingdom Protista, ada kingdom Fungi, dan kingdom Plantae atau tumbuhan, dan juga ada kingdom Animalia. Yang pertama akan kita pelajari tentang kingdom Monera. Makhluk hidup yang termasuk ke dalam kelompok kingdom Monera memiliki ukuran mikroskopik, yaitu ukurannya sangat kecil sekali ya, berkisar antara 1 sampai 10 mikrometer. Nah, makanya untuk melihatnya itu dibutuhkan mikroskop yang memiliki perbesaran lebih dari 1000 kali. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang mikroskop ya. Nah, kemudian ciri-cirinya ini adalah selnya tidak memiliki membran inti atau yang disebut dengan namanya prokariotik, kemudian dia hanya bersel satu atau uniseluler dan berkembang biaknya dengan pembelahan langsung atau amitosis. Nah, makanya kelompok kingdom Monera ini mereka itu tidak tidak kawin ya. Kemudian makhluk hidup yang termasuk ke dalam kingdom Monera contohnya adalah bakteri dan ganggang biru. Yang pertama contoh dari kingdom Monera adalah bakteri. Bakteri memiliki struktur tubuh yang masih sangat sederhana. Bakteri dapat hidup di mana saja ya, itu ada di kulit, di tanah, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, bakteri itu bisa ada di sekitar kita dan memiliki berbagai macam bentuk. Yang pertama adalah bentuknya batang atau bacillus. Jadi contoh bakteri berbentuk batang ini contohnya adalah Escherichia coli seperti yang ada di gambar slide-nya ya. Di sini Escherichia coli ini adalah berbentuk monobasil, artinya batangnya hanya terpisah satu ya. Dan kemudian ada lagi contohnya yang lain yang batang, ada Salmonella typhi. Dia bentuknya adalah diplobasi atau diplobasil. Kalian bisa lihat diplobasil itu dia satu batang yang berdempet menjadi dua ya, seperti yang ada di slide. Kemudian juga ada kita kenal namanya Acetobacter silinium, dia bentuknya streptobasil ya. Di situ terlihat contohnya, jadi dia satu batang akan seperti rantai ya, dia berbentuk seperti rantai. Kemudian contoh yang kedua adalah yang bentuknya bakteri yang bentuknya bulat. Contohnya ini adalah Neisseria gonorrhoeae. Nah, dia di sini bentuknya itu bulat, hanya satu ya, atau monococcus namanya. Kemudian ada lagi sebenarnya ya, kalau kalian lihat di situ ada tulisan namanya bentuk-bentuk bakteri kokus. Nah, di situ kalian bisa lihat ada yang monococcus, ada yang diplococcus. Nah, yang diplococcus itu contohnya adalah Diplococcus pneumoniae. Nah, sedangkan yang bentuknya seperti Streptococcus itu contohnya adalah bakteri Streptococcus pyogenes. Kemudian yang ketiga bentuk bakterinya adalah spiral. Nah, contohnya ini adalah Spirilium minor ataupun Vibrio cholerae yang kalau kita lihat ini bentuknya seperti koma ya. Nah, kalian bisa lihat yang bentuk-bentuk bakteri spiral itu ada yang Spiroseta ya seperti bergelombang, dia kayak seperti mie ya. Contohnya itu ada lagi yang Treponema pallidum, dia berbentuknya spiral halus dan lentur.
Kemudian di sini bakteri ada yang merugikan dan menguntungkan bagi kehidupan manusia. Contohnya ya, kalau kita lihat dari tabel berikut ini, ada bakteri yang bisa merugikan manusia. Itu contohnya adalah yang pertama Salmonella typhosa atau Salmonella typhi. Dia penyebab penyakit tifus. Kemudian ada Shigella dysentery, penyebab penyakit disentri basiler. Kemudian ada Vibrio coma, ya, itu adalah penyebab penyakit kolera. Kalian bisa lihat di sini ya contoh-contohnya. Kemudian jika kita lihat contoh bakteri yang bermanfaat atau menguntungkan bagi kehidupan manusia, itu contohnya adalah Escherichia coli. Escherichia coli itu kita tahu bahwa ini dia akan membantu pembusukan makanan di usus halus ya, makhluk hidup, hewan ataupun manusia. Kemudian ada di sini juga Rhizobium leguminosarum yang bersimbiosis dengan polongan atau kacang-kacangan gitu ya. Jadi dia ada di akar tanaman kacang-kacangan dan fungsinya sebagai pengikat nitrogen. Juga ada Lactobacillus bulgaricus yang bermanfaat atau berperan pada minuman yogurt ya. Kemudian kita kenal nata de coco. Nah, nata de coco itu dibantu oleh bakteri Acetobacter psillinum. Juga ada pembuatan keju, biogas, bahkan sampai antibiotik. Yang kedua, contoh dari Kingdom Monera adalah ganggang biru atau Cyanophyta. Ganggang biru juga termasuk organisme yang memiliki struktur tubuh ini yang sederhana ya, sama seperti bakteri. Nah, ganggang biru ini berwarna biru hijauan serta mengandung klorofil A dan pigmen biru atau vicocyanin pada membran tilakoidnya. Ganggang biru dapat melakukan fotosintesis karena mengandung klorofil. Jadi selain tumbuhan, ada ganggang biru juga yang bisa melakukan fotosintesis. Ganggang biru ada yang merugikan, ya, ada yang merugikan dan ada juga yang menguntungkan, sama halnya seperti tadi bakteri. Kalau kita lihat di sini, ya, di gambar ada yang A itu ada Anabaina, yang B ada Gloeocapsa, yang ketiga yang C ada Nostoc, yang D ada Azulapinata, E itu Spirulina, dan F itu Anabaina flossaque, dan yang G itu adalah Microcystis. Jadi yang di sini genggam biru yang merugikan itu contohnya adalah yang bagian F dan G, Anabaina dan Microcystis ya. Nah, yang menyebabkan kematian makhluk hidup di dalam air gitu. Kemudian contoh ganggang biru yang menguntungkan contohnya adalah Coleocapsis, Nostoc, dan Anabaina yang dapat menangkap nitrogen di udara, serta Spirulina sebagai sumber protein sel tunggal atau PST. Selanjutnya yang kedua adalah Kingdom Protista. Makhluk hidup yang masuk ke dalam Kingdom Protista ini memiliki ciri-ciri bersel tunggal atau uniseluler, dan beberapa juga ada yang multiseluler atau bersel banyak ya. Nah, selnya ini memiliki membran inti atau namanya eukariotik, berbeda dengan bakteri tadi. Dapat berkembang biak secara aseksual ya, tidak kawin maupun seksual atau kawin. Dan protista ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah protista yang mirip hewan atau kita kenalnya sebagai protozoa. Yang kedua adalah protista yang mirip tumbuhan. Dan ketiga adalah protista yang mirip jamur. Yang pertama, protozoa ya, atau protista yang mirip hewan. Nah, ini berdasarkan alat geraknya dibedakan menjadi 4. Ya, pertama adalah rhizopoda. Rhizopoda ini bergerak dengan kaki semu atau Ciopodia. Misalnya adalah amoeba. Kemudian lagi ada namanya radiolaria. Selanjutnya yang kedua adalah ciliata. Ciliata ini bergerak menggunakan rambut getar atau silia. Misalnya contohnya adalah Paramecium ya. Paramecium ini bentuknya seperti sandal. Kemudian stentor atau bentuk tubuhnya seperti trompet. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah flagellata yang bergerak dengan bulu cambuk atau flagil. Di sini
Misalnya contohnya adalah Giardia lamblia yang menyebabkan penyakit disentri dan diare. Kemudian ada juga contohnya adalah Euglena viridis. Kemudian ada juga Volvox ya, Volvox globator. Selanjutnya yang keempat adalah sporozoa. Nah, kalau sporozoa ini dia tidak memiliki alat gerak. Contohnya itu misalnya adalah Plasmodium malariae dan Plasmodium vivax. Plasmodium ini adalah penyebab penyakit malaria. Nah, selanjutnya yang kedua adalah protista yang mirip tumbuhan. Nah, protista yang mirip tumbuhan ini ada dua. Ada yang protista mirip tumbuhan uniseluler yang sering disebut dengan namanya fitoplankton. Sedangkan protista yang mirip tumbuhan multiseluler sering disebut juga namanya alga atau ganggang. Nah, berdasarkan dominasi pigmennya, ganggang dibedakan menjadi beberapa kelompok. Ya, kalian bisa lihat di gambarnya situ ya, memang protista ini mirip seperti tumbuhan. Yang pertama adalah chlorophyta. Chlorophyta yang ada di bawah ya, ada di bawah kiri kalian. Chlorophyta yang warnanya hijau itu dia punya pigmen klorofil A dan B serta karoten. Contohnya ada ulva, ada spirogyra, chlorella dan chlorococcum. Selanjutnya yang kedua ya, yang ada di bagian atasnya chlorophyta itu ada namanya rhodophyta. Rhodophyta ini dia memiliki pigmen phycoerythrin, phycobilin, klorofil A dan B dan karotenoid. Ya, contohnya misalnya adalah Gracilaria. Selanjutnya ada Phaeophyta yang ada di tengah ya. Di tengah antara yang di kiri dan kanan. Phaeophyta ini memiliki fucoxanthin, klorofil A dan C, violosantin, kemudian beta karoten dan dia dinosantin. Contohnya adalah sargassum. Selanjutnya ada Chrysophyta yang ada di sebelah kanan paling bawah. Chrysophyta di situ ya. Dia memiliki klorofil A, klorofil C, karoten, dan satofil. Misalnya itu contohnya adalah diatom atau navicula yang digunakan sebagai atau yang bermanfaat sebagai pembentuk tanah di atom. Selanjutnya ada protista yang memiliki ciri-ciri seperti jamur ya. Yang pertama adalah Myxomycota atau jamur lendir. Nah, jamur lendir ini atau Myxomycota ini bersifat fagosit ya, yaitu dapat menelan bakteri, hama, spora dan komponen organik lainnya. Nah, dia juga bisa bergerak seperti amuba. Yang kedua adalah Oomycota yang hidupnya bebas. Oomycota ini dia makanannya itu diperoleh dari sisa-sisa tumbuhan di danau atau di kolam, dan reproduksinya secara seksual dan aseksual. Kalau reproduksinya secara seksual itu bisa menghasilkan hifa, sedangkan reproduksinya secara aseksual menghasilkan zoospora. Zoospora itu apa? Zoospora itu adalah spora yang mempunyai dua flagel yang dapat tumbuh menjadi hifa baru. Contohnya ini kita bisa lihat di sini ada jenis atau contoh dari Oomycota ini namanya Saprolegmita yang dia itu menempel pada tubuh ikan sebagai parasit ya. Dulu materi kita ya, ada dua kingdom yang saya jelaskan, kingdom Monera dan juga kingdom Protista. Nah, kita akan melanjutkan kembali ya minggu depan ya untuk kingdom selanjutnya. Jangan lupa di subscribe channel MTS Asada Official ini, dan kemudian jangan lupa follow IG MTS Asada dan juga follow Facebooknya MTS Asada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.